Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandalia Destiara dari Prodi Manajemen Permatika dengan nomor NIM 204-230-14. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai probabilitas atau peluang. Jadi, probabilitas itu dapat dicari ataupun diukur menggunakan dua cara, yaitu menggunakan sampel atau menggunakan populasi. Pengukuran menggunakan sampel disebut juga statistik. Statistik dapat dipresentasikan menggunakan tabel atau grafik untuk melihat persebaran data. Persebaran data dari statistik dapat digunakan untuk memperkirakan peluang suatu kejadian atau peristiwa. Kemudian di sini ada populasi. Pengukuran menggunakan populasi disebut parameter. Sebenarnya parameter ini nggak ada bedanya ya sama statistik, hanya saja data yang digunakan itu populasi yang lebih besar gitu, lingkupnya lebih besar atau big data. Persebaran data dari populasi dapat digunakan untuk memperkirakan peluang dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, apa sih probabilitas itu? Probabilitas ialah angka yang menunjukkan kemungkinan atau peluang terjadi suatu kejadian. Dari sini bisa kita lihat ya, contohnya ada dadu. Sampelnya itu yang diambil itu adalah 2. Jika dadu dilempar, berapa peluang muncul titik dengan jumlah 2. Jadi kita mencari 2. Kalau misalnya dilempar nih, bakal berapa sih peluangnya yang akan keluar gitu. Kita nggak usah bingung. Kalau misalnya ini sisinya 6, jadi peluangnya itu adalah 1/6. Kemudian di sini ada contoh kasus. Di sini kita lihat atau ada weather forecasting atau ramalan cuaca ya. Itu sebenarnya bisa menyimpulkan atau bisa menemukan nih hari ke-7 nih akan terjadi hujan atau tidak, cerah atau tidak, atau mungkin mendung doang gitu. Kita tuh sebenarnya bisa cari ini dengan cara menganalisis data dari data periode sebelumnya. Ini misalnya nih kita data terus dari hari pertama terjadi hujan atau enggak. Kemudian hari kedua, ternyata enggak hujan nih. Hari ketiga hujan. Nah, kita tuh hari-hari berikutnya tuh bisa menyimpulkan akan terjadi hujan atau tidak dari data yang sudah kita analisis sebelumnya. Kemudian di sini ada teori probabilitas. Terdapat beberapa macam aturan dalam teori probabilitas, yakni sebagai berikut. Di sini ada aturan penjumlahan. Nah, aturan penjumlahan ini dibagi lagi menjadi 3. Ada penjumlahan khusus, penjumlahan umum, kemudian ada komplement. Aturan perkalian. Nah, perkalian ini juga ada beberapa macam ya. Ada perkalian khusus, perkalian umum, kemudian juga ada probabilitas bersyarat dan probabilitas gabungan. Dan terakhir ada teorema Bayes. Nah, untuk kali ini saya akan lebih menjelaskan kepada aturan penjumlahan ya. Di sini ada yang pertama, aturan penjumlahan khusus atau mutually eksklusif. Nah, apa sih mutually eksklusif itu? Mutually eksklusif itu adalah kejadian saling lepas atau tidak bisa terjadi dalam waktu yang sama. Di sini nih di sebelahnya ini ada contoh kasus. Misalnya jika A hari ini adalah hari Rabu dan B hari ini adalah hari Jumat. Nah, hari ini itu tidak bisa terjadi pada satu yang sama. Misalnya kayak hari ini tuh Rabu dan Jumat. Nah, itu tidak bisa. Karena di sini seperti yang tadi setelah dikatakan, kejadian yang saling lepas atau tidak bisa terjadi dalam waktu yang sama. Jadi nggak bisa tuh hari ini tuh dalam satu waktu yang sama. Jadi nggak bisa kalau dalam mutually eksklusif itu sendiri. Kemudian ada contoh kasus yang berikutnya. Pada saat kejadian saya berada di rumah. Kemudian yang B, pada saat kejadian saya berada di sekolah. Nah, pada saat kejadian itu kita tidak bisa berada di satu tempat yang sama karena karena mutual eksklusif itu adalah saling lepas. Seperti yang tadi telah ditekankan juga, kejadian yang tidak bisa terjadi dalam satu waktu yang sama. Jadi nih, kalau peluang A irisan B itu pasti sama dengan 0. Karena tidak ada antara peluang peluang ini dengan peluang ini saling beririsan tuh nggak ada. Nggak ada keterikatan antara peluang ini dan peluang ini. Kemudian di sini, mutual eksklusif
dapat dihitung juga menggunakan fungsi OR. Kita bisa lihat ya rumusnya di sini ada. Nah, kalau kita coba hitung kasus satu ini menggunakan fungsi OR tadi, bisa kita lihat ya pada contoh kasusnya, probabilitas atau peluang murid yang mempunyai rambut pirang sebesar 0,3 dan peluang yang mempunyai rambut hitam adalah 0,4. Jadi berapa probabilitas mereka yang memiliki rambut hitam dan rambut pirang? Kita langsung aja aplikasikan ke rumus yang tadi nih, yang 0,3 ini tambah langsung 0,4, hasilnya 0,7. Kemudian ada aturan penjumlahan umum. Nah, aturan penjumlahan umum ini adalah mutually non-eksklusif, kebalikannya dari mutually eksklusif tadi, yang dimana saling lepas ya, tidak bisa terjadi dalam satu waktu yang sama. Nah, kalau non-mutually eksklusif ini dapat terjadi bersamaan atau bersama-sama gitu. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Jadi kan tadi ditanya nih, berapa yang menyukai bola, murid yang menyukai bermain bola dan basket. Kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. Tadi 55% tambah 35 kurang lagi 15% sama dengan 75%. Ini kenapa dikurang? Karena kan yang ditanyakan hanya yang menyukai basket dan bola, tidak ada yang menyukai keduanya dalam pertanyaan ini. Jadi jumlahnya hanya 75%. Jadi 55 tambah 35 aja sebenarnya. Cuma kan karena di keduanya ini ada beberapa murid yang menyukai keduanya, jadi kita harus mengurangkan ini variabel pengikat ini agar mengetahui nilai real dari siswa yang menyukai hanya basket ataupun bola. Nah, ini ada kayak ilustrasi ya untuk perbedaan antara mutual eksklusif atau tadi yang saling lepas dan not mutual eksklusif untuk yang tidak saling lepas. Nah, kalau misalnya masih bingung, kita bisa lihat nih, kalau yang mutual eksklusif ini tidak ada kayak variabel pengikatnya atau irisan antara kedua peluang ini. Dan untuk yang not mutual eksklusif ini bisa kita lihat ya perbedaannya. Nah, di sini tuh ada irisannya ataupun ada variabel pengikatnya antara yang red card sama akses ini. Di antara ini tuh ada dua nih yang memiliki keduanya. Dia ada kartu yang ada red card-nya, ada juga yang akses. Kemudian ada aturan penjumlahan komplement yang terakhir ya. Nah, komplement ini adalah sebuah kejadian A. Dan kejadian A adalah himpunan semua kejadian yang bukan A. Jadi komplement itu mencari kejadian yang tidak terjadi. Nah, dalam contoh kasus ini, jika A adalah kejadian botol pecah, jika dipukul, maka komplement dari kejadian A adalah botol tidak pecah. Itu tadi, kita mencari hal yang tidak terjadi kalau komplement. Kemudian ada peluang dari sebuah kejadian dan komplementnya selalu berjumlah 1. Nah, tadi ya, peluang itu tidak mungkin lebih dari 1. Pasti 0 sampai 1 gitu, perhitungannya. Kemudian di sini ada rumus untuk yang komplement ya, untuk menghitung komplement. Peluang A sama dengan 1 dikurang peluang bukan A. Jadi, nah ini yang tandanya mirip kurang atau minus, tapi agak bergelombang, itu disebutnya bukan untuk. Nah, untuk contoh kasusnya, diketahui probabilitas suatu sistem berjalan dengan baik adalah 0,8. Tentukan probabilitas sistem tersebut gagal bekerja. Maksudnya udah diketahui nih, suatu sistem yang berjalan dengan lancarnya 0,8. Nah, kita cari kan yang tidak berjalannya atau gagal bekerjanya itu berapa. Tinggal dikurang aja nih. 1 dikurang 0,8, hasilnya 0,2. Nah, ini adalah komplement, disebutnya komplement ya. Seperti itu ya untuk komplement.
Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.